Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas contoh soal berdasarkan FR ataupun bocoran, yaitu tentang PTK. Karena ternyata soal PTK ini ada di setiap mata pelajaran di semua jenjang. Dan berikut adalah FR-nya. Yang pertama adalah soal PTK mengenai mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. Yang kedua, mampu menyusun rencana penelitian tindakan kelas berbasis permasalahan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas berdasarkan rencana yang telah disusun. Dan dari ketiga FR tadi saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Pak Budi mengajar di kelas 6 SD Integritas. Pada suatu pagi, Pak Budi dengan semangat membawa globe ke kelas. Setelah masuk ke kelas, perhatian siswa tertuju kepada globe tersebut. Pak Budi meletakkan globe itu di depan kelas. Setelah mengucapkan salam dan mengabsen siswa, Pak Budi menyampaikan bahwa hari ini akan membahas topik terjadinya siang dan malam. Pak Budi juga menyampaikan bahwa setelah pelajaran usai, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam. Sambil berdiri di depan kelas, Pak Budi menjelaskan terjadinya siang dan malam dengan lancar. Setelah penjelasan selesai, Pak Budi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Namun tidak ada yang bertanya. Pak Budi kemudian meminta siswa mengeluarkan buku latihan dan mengerjakan soal yang terdiri dari 10 pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Setelah waktu pengerjaan soal selesai, Pak Budi segera mengkoreksi hasil latihan siswa. Alangkah terkejutnya Pak Budi melihat hasil latihan soal karena hanya 5 siswa dari 25 siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Hipotesis tindakan yang tepat dari kasus pembelajaran Pak Budi adalah: A. Diduga penerapan model pembelajaran demonstrasi dan media globe dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 6 SD Integritas. B. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 6 SD Integritas melalui penerapan media pembelajaran role playing dan media globe. C. Pak Budi menggunakan model pembelajaran demonstrasi dan media globe. D. Diduga Pak Budi menggunakan model pembelajaran demonstrasi dan media globe. E. Tidak terdapat hubungan Pak Budi menggunakan model pembelajaran demonstrasi dan media globe. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang A. Karena yang ditanyakannya adalah hipotesis ataupun dugaan. Lanjut contoh soal nomor 2. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Pak Budi mengajar di kelas 6 SD Integritas. Pada suatu pagi, Pak Budi dengan semangat membawa globe ke kelas. Setelah masuk kelas, perhatian siswa tertuju kepada globe tersebut. Pak Budi meletakkan globe itu di depan kelas. Setelah mengucapkan salam dan mengabsen siswa, Pak Budi menyampaikan bahwa hari ini akan membahas topik terjadinya siang dan malam. Pak Budi juga menyampaikan bahwa setelah pembelajaran usai, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam. Dan sambil berdiri di depan kelas, Pak Budi menjelaskan terjadinya siang dan malam dengan lancar. Setelah penjelasan selesai, Pak Budi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Namun tidak ada yang bertanya. Pak Budi kemudian meminta siswa mengeluarkan buku latihan dan mengerjakan soal yang terdiri dari 10 pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Setelah waktu mengerjakan soal telah selesai, Pak Budi segera mengkoreksi hasil latihan siswa.
Alangkah terkejutnya Pak Budi melihat hasil latihan soal karena hanya 5 siswa dari 25 siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Rencana tindakan yang tepat dari kasus pembelajaran Pak Budi adalah: A. Pak Budi menggunakan model pembelajaran demonstrasi dan media globe. B. Pak Budi menggunakan media pembelajaran eksperimen dan media globe. C. Pak Budi menggunakan media pembelajaran diskusi dan media globe. D. Pak Budi menggunakan metode pembelajaran ceramah dan media gambar. E. Pak Budi menggunakan model pembelajaran bermain peran dan media gambar. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Soal nomor 3. Bu Adiba, seorang guru kelas 2 SD, merasa resah karena 15 orang dari 25 siswa tidak lancar membaca. Selama setengah semester pertama, banyak siswa yang belum mampu merangkai suku kata. Terdapat 3 siswa yang belum menguasai huruf. Bu Adiba merasa sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bu Adiba sudah mengenalkan huruf dan menulis huruf di papan tulis. Bu Adiba juga sudah mengajarkan membaca di depan kelas dan siswa menirukan bacaan. Namun masih banyak siswa belum mampu merangkai suku kata, bahkan beberapa siswa belum mampu mengenal huruf. Nilai aspek membaca muatan bahasa Indonesia juga sangat rendah. Rencana tindakan yang tepat dari kasus pembelajaran Bu Adiba adalah: A. Bu Adiba menggunakan metode memikiri, memorisasi, dan media kartu kata. B. Bu Adiba menggunakan metode ceramah dan media kartu kata. C. Bu Adiba menggunakan metode eksperimen dan media gambar. E. Bu Adiba menggunakan model membaca berpikir terarah atau model direct reading thinking activity. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A. Dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Metode memikiri, memorisasi. Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi dan latihan-latihan. Demonstrasi digunakan untuk kata-kata, ucapan, dan kata-kata yang diberikan oleh guru. Sedangkan media kartu kata merupakan media yang dapat dibuat oleh guru menggunakan kertas berbentuk persegi atau persegi panjang yang berisi huruf, suku kata, dan kata yang diberikan kepada siswa saat menggunakan metode memikiri, memorisasi dengan harapan siswa terstimulus dan pembelajaran lebih menyenangkan. Dan jawaban yang A juga adalah jawaban yang paling tepat karena paling sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya adalah soal kuis nomor 1 dan nomor 2. Nanti saya akan bacakan soalnya dan Bapak Ibu silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Soal kuis nomor 1. Pak Budi mengajar di kelas 6 SD Integritas. Pada suatu pagi, Pak Budi dengan semangat membawa globe ke kelas. Setelah masuk kelas, perhatian siswa tertuju kepada globe tersebut. Pak Budi meletakkan globe itu di depan kelas. Setelah mengucapkan salam dan mengabsen siswa, Pak Budi menyampaikan bahwa hari ini akan membahas topik terjadinya siang dan malam. Pak Budi juga menyampaikan bahwa setelah pelajaran usai, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang kejadian siang dan malam. Sambil berdiri di depan kelas, Pak Budi menjelaskan terjadinya siang dan malam dengan lancar. Setelah penjelasan selesai, Pak Budi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, namun tidak ada yang bertanya. Pak Budi kemudian meminta siswa mengeluarkan buku latihan dan mengerjakan soal yang terdiri dari 10 pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, Pak Budi segera mengoreksi hasil latihan siswa. Alangkah terkejutnya Pak Budi melihat hasil latihan soal karena hanya 5 siswa dari 25 siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Identifikasi masalah yang paling tepat dari kasus pembelajaran Pak Budi adalah: A. Pak Budi tidak menggunakan metode pembelajaran yang tepat. B. Pak Budi tidak menggunakan strategi yang tepat. C. Pak Budi tidak menggunakan globe sebagai alat peraga. D. Pembelajaran berpusat pada guru bukan pada siswa. E. Jawaban A, B, C, D benar.
Lanjut soal kuis nomor 2. Bu Sekar mengerjakan topik tentang rotasi bumi di kelas 6 SD. Bu Sekar menjelaskan definisi rotasi bumi serta menyebutkan dan menjelaskan dampak dari rotasi bumi. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bu Sekar memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tetapi tidak ada siswa yang bertanya. Setelah itu, Bu Sekar membagikan lembar kerja siswa kepada siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan lembar kerja, Bu Sekar mengadakan tanya jawab. Ternyata hasilnya sangat mengecewakan karena hanya 7 anak dari 27 siswa yang dapat menjawab. Identifikasi masalah yang paling tepat dari kasus pembelajaran Bu Sekar adalah: A. Bu Sekar tidak melaksanakan apersepsi. B. Bu Sekar tidak memfokuskan perhatian siswa pada saat menjelaskan topik pembelajaran. C. Bu Sekar tidak menggunakan media pembelajaran. D. Bu Sekar kurang mampu meningkatkan motivasi siswa. E. Bu Sekar tidak melakukan refleksi dengan baik. Silahkan dijawab di kolom komentar dan saya doakan Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta diluluskan dalam pretest PPG tahun 2022. Dan jika suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.